Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alifa Fadilah Nurunisa dengan NPM 41150202200006, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Langtang Buana. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Statistika Matematika, Ibu Revi dan Bapak Faris. Baik, teman-teman semua di sini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai distribusi geometrik dan hipergeometrik. Baik, yang pertama, distribusi geometrik berdasarkan definisi 8.5 fungsi peluang geometrik, yang artinya pengubah acak X dikatakan berdistribusi geometrik jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk peluang X sama dengan peluang dalam kurung X besar dikurangi X sama dengan dalam kurung 1 kurang P pangkat X dikali P, di mana X-nya ini adalah 1, 2, 3 atau pengulangan sebanyak berapa kali, seperti itu. Nah, untuk pengubah acak X yang berdistribusi geometrik disebut juga pengubah acak geometrik. Untuk notasi pengubah acak X yang berdistribusi geometrik itu notasinya X kurang G dalam kurung X titik koma P, yang artinya pengubah acak X berdistribusi geometrik dengan banyak pengulangan eksperimennya sampai X kali dan peluang terjadinya peristiwa sebesar P. Nah, jadi untuk X-nya ini adalah berapa kali sih pengulangan tersebut sampai kepada titik sukses yang pertama kalinya. Nah, dan untuk P-nya itu adalah peluang untuk mencapai sukses tersebut gitu, untuk mencapai munculnya sukses untuk pertama kali atau berhasilnya pertama kali, kayak gitu. Nah, adapun untuk distribusi geometrik sendiri itu ada beberapa sifat yang harus dipenuhi. Jadi tidak semuanya soal itu bisa dapat diselesaikan dengan distribusi geometrik. Kita harus mengetahui nih apakah soal tersebut sudah memenuhi sifat sebagai distribusi geometrik atau belum gitu. Nah, untuk yang pertama, eksperimen terdiri atas 2 peristiwa, misalnya seperti sukses dan gagal. Jadi untuk distribusi geometrik itu hanya ada 2 peristiwa. Jadi kalau misalnya terdapat soal yang mungkin lebih dari 2 atau kurang dari 2, itu sudah pasti tidak dapat diselesaikan dengan distribusi geometrik. Yang kedua, eksperimennya diulang beberapa kali sampai peristiwa sukses terjadi pertama kali. Jadi eksperimennya akan terus diulang berapa kali pun itu sampai peristiwa sukses terjadi pertama kali, sampai kita mencapai hal yang mungkin kita inginkan, seperti itu. Yang ketiga, peluang terjadinya peristiwa sukses dan gagal pada setiap pengulangan eksperimen bersifat tetap. Dan yang keempat, setiap pengulangan eksperimen bersifat bebas. Untuk dalil 8.5 mengenai parameter distribusi geometrik, yang berbunyi rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi geometrik adalah yang pertama, mu sama dengan 1 per peluang atau 1 per P. Yang kedua, varians sama dengan 1 dikurangi P per P pangkat 2. Untuk yang ketiga, momen ke T sama dengan P kali E pangkat T per 1 dikurangi dalam kurung 1 kurang P dikali E pangkat 2, di mana T-nya ini adalah anggota bilangan real. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas mengenai contoh 8.10. Soalnya, apakah artinya Y berdistribusi G dalam kurung Y, 1 per 4, kemudian tuliskan bentuk fungsi peluangnya. Penyelesaiannya, Y berdistribusi G dalam kurung Y, titik 1 per 4, artinya pengubah acak Y berdistribusi geometrik dengan banyak pengulangan eksperimen sampai peristiwa sukses terjadi pertama kali adalah Y kali, dan peluang terjadinya peristiwa sukses sebesar 1 per 4. Nah, jadi di sini tuh Y-nya ini adalah suatu pengubah acak gitu yang belum kita ketahui berapa sih pengulangannya gitu ya, sampai pada titik sukses, peristiwa sukses untuk pertama kalinya gitu. Dan untuk peluangnya ini sudah diketahui yaitu 1 per 4. Nah, jadi untuk fungsinya adalah peluang Y sama dengan 3 per 4 dalam kurung 3 per 4 Y dikurangi 1 pangkat Y kurang 1 dikali 1 per 4, di mana Y-nya ini adalah bentuknya bilangan gitu ya, berapa kali banyaknya pengulangan tersebut dilakukan gitu. Untuk
3/4 itu hasil dari berdasarkan definisi distribusi geometrik sendiri, di mana 1 dikurangi P gitu, hasilnya adalah 3/4. Dan untuk pangkat Y kurang 1 itu adalah, Y-nya itu kan adalah sebanyak pengulangan, berapa kali pengulangan sih sampai peristiwa sukses itu terjadi di kurang 1. Itu kenapa? Karena kita menghitung berapa banyak pengulangan sebelum peristiwa sukses tersebut terjadi. Seperti itu, misalnya pengulangannya itu sebanyak 10 kali nih, 10 berarti dikurangi 1 ada sama dengan 9. Nah, jadi untuk pangkatnya sendiri adalah peristiwa-peristiwa atau pengulangan-pengulangan sebelum peristiwa sukses itu terjadi. Selanjutnya, untuk contoh 8.11, misalnya Farah mengundi sebuah dadu yang seimbang. Kemudian ia mengulangi pengundian itu beberapa kali sampai dadu itu menghasilkan mata dadu 6 pertama kali. Hitung peluang bahwa mata dadu 6 itu akan muncul pertama kali pada pengundian ke-10. Nah, di sini kan udah tahu nih ya, berarti target yang pengen Farah capai itu adalah mata dadu yang jumlahnya 6 gitu kan. Dan untuk pengundiannya itu atau X-nya itu adalah 10, karena pada pengundian ke-10 kalinya itu si peristiwa sukses itu terjadi kayak gitu. Untuk penyelesaiannya dalam hal ini, P-nya itu peluang munculnya mata dadu 6 itu 1/6. 1 dikurangi P-nya, peluang munculnya bukan mata dadu 6 sama dengan 5/6 itu. Dan untuk X-nya itu adalah banyak pengundian sebuah dadu yang dilakukan adalah 10 kali. Nah, maka peluang X ke-10 kali atau X pengulangan ke-10 kali sama dengan 5/6 pangkat 9 dikali 1/6. Itu hasilnya 0,0323. Untuk selanjutnya, yang kedua ada distribusi hipergeometrik. Berdasarkan definisi 8.6, fungsi peluang hipergeometrik, peubah acak X dikatakan berdistribusi hipergeometrik jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk peluang X sama dengan peluang X besar dikurangi X kecil sama dengan K dalam kurung KX dikali dalam kurung N besar kurang K N kurang X per dalam kurung N besar N kecil, dimana X-nya itu adalah 0, 1, 2, 3 sampai ke N. Peubah acak X yang berdistribusi geometrik hipergeometrik, mohon maaf, disebut juga peubah acak hipergeometrik. Notasi peubah acak yang X yang berdistribusi hipergeometrik, X kurang H, dimana X itu N besar, N, K. Artinya, peubah acak X yang berdistribusi hipergeometrik dengan banyak barang, baik dari sampel acak sebanyak X, banyak barang dari populasi sebanyak N, banyak barang dari sampel acak sebanyak N, dan banyak barang dari populasi sebanyak K. Adapun dalil 8.6 mengenai parameter distribusi hipergeometrik yang berbunyi, rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi hipergeometrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mu sama dengan NK per N. Yang kedua, varians sama dengan NK dalam kurung N besar dikurangi K dalam kurung N besar dikurangi N kecil per N pangkat 2 dikali N kurang 1. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita akan membahas mengenai contoh 8.12. Misalnya Sandi mempunyai tumpukan kartu bridge yang berjumlah 52 buah dengan 26 buah kartu berwarna merah dan 26 buah kartu berwarna hitam. Jika Sandi mengambil 4 buah kartu secara sekaligus dari setumpukan kartu itu, maka berapa peluang bahwa dari 4 kartu yang terambil itu ada 2 buah kartu yang berwarna hitam? Untuk penyelesaiannya di sini, dalam hal ini N atau banyaknya kartu bridge secara keseluruhan itu adalah 52. Untuk K-nya, banyak kartu hitam yang setumpukan pada kartu bridge itu adalah 26. Dan untuk N kecilnya adalah banyak kartu yang terambil secara sekaligus, yaitu 4 kan ya. Terus yang X-nya itu adalah banyaknya kartu hitam yang terdapat dalam sampel. Jadi kan ada 4 buah kartu nih yang diambil secara sekaligus, dan di sini yang dimintanya itu adalah 2 gitu kan, yang pengen dicari tahunya gitu, 2 buah kartu yang berwarna hitam. Maka dari itu X-nya itu adalah 2. Nah, maka besar peluangnya itu adalah peluang
X sama dengan 2 sama dengan 26, tadi banyaknya kartu warna hitam secara keseluruhan, terus di bawahnya 2 dalam kurung 26 2 per 52 4 gitu. Jadi kan kalau misalnya 26 nih diambil 2 berapa, dan untuk 52-nya itu kan diambil secara sekaligusnya secara 4 ya, 4 kartu. Nah, jadi kan di situ tuh yang 2 kan ya, jadi yang 26 kali 25 per 1 dikali 2, terus dikali 26 kali 25 per 1 2 gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kan di sini 2 kartu kan yang dimintanya kalau misalnya dari 26, maka jadi itu yang atasnya pun kita mengikuti yang bawah. Kalau misalnya yang bawahnya 2 gitu ya, atasnya pun sama, kita hitung mundur ke belakang 26 26 25 kayak gitu, per 52 kali 51 dikali 50 dikali 49 per 1 2 3 dan 4 gitu. Itu pun sama gitu ya, karena yang bawahnya kan 4 ya, 4 kartu gitu secara keseluruhannya dari jumlahnya kartu bridge secara keseluruhan. Nah, maka dari yang itu pun yang untuk pembilang yang atasnya itu adalah 52, 51, 50, 49. Dihitung ke belakang sebanyak si 4-nya itu. Hasilnya itu adalah 105.000, dan untuk hasilnya itu adalah 105.625 per 270.725, atau peluang X yang ketika kartu hitam terambil 2 itu sama dengan 0,3902. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan, baik dari cara penjelasannya atau mungkin dan lain sebagainya yang dirasa mungkin belum cukup untuk dipahami. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.